Sayang, aku mau lagi. Sayang sekali ya, mulai sekarang. Kau tidak akan bisa menikmati wajah dan tubuh setampan ini. Sayang, jangan menggodaku. Dasar pelit. Ini 10 miliar. Anggap saja selama 5 tahun ini sebagai kompensasi masa mudaku. Benar saja, Yiwane, kau benar-benar ingin mencampakkanku ya? Apa kau sudah naksir pria lain? Bukan. Suamiku sudah kembali, jadi aku tidak bisa main-main lagi dengan. Kita akhiri saja. Uang ini cukup untukmu, untuk menikah dan punya anak. Yiwane, kau anggap aku apa? Adik manis. Jangan marah begitu. Nanti kalau kau menghadapi kesulitan, datang saja cari kakak. Selama kakak bisa bantu, pasti akan kubantu. Adikku. Jemput aku di Villa Banshan. Tuan Shen, akhirnya Anda mau kembali memimpin grup Shen. Beritahu nenek aku akan mengadakan pesta penyambutan. Undang keluarga, Su dan pastikan mereka datang. Keluarga Su yang hampir bangkrut itu? Jangan tanyakan yang tidak perlu. Baik. Yiwane, jangan harap bisa mencampakkanku. Selamat datang suamiku. Yiwane. Kotidak perlu berpura-pura baik padaku. Aku tak butuh. Suamiku. 5 tahun tak bertemu. Kenapa jadi sekaku itu? Hadak bawa ola-ola malah bawa orang. Benar-benar kejutannya. Yiwane ini. Kenapa rasanya berbeda dari 5 tahun yang lalu? Jangan panggil aku suami. Kita bahkan tidak punya hubungan suami istri. Sekarang si Qian sudah mengandung anakku. Aku sarankan ku Zhongguang Makamaka. Wanyi, maafkan aku. Kami tidak sengaja. Kami hanya tidak bisa menahan diri. Aku ingin melahirkan anak ini. Kalau mau melahirkannya ya lahirkan saja. Aku bukan orang pisik. Bagaimanapun aku adalah istri Jianyi yang sah di mata hukum. Anak yang kau lahirkan itu juga harus memanggilku ibu. Qian. Untuk apa kau bicara banyak padanya? Aku cuma bercanda. Kenapa kau anggap serius? Kenapa? Sekarang kau mau menceraikanku. Si Qian sudah mengandung anakku. Tentu saja aku harus memberinya status yang pantas. Yiwane. Manggir. Menurut hukum, suami yang membawa selingkuhannya ke rumah dan berselingkuh terang-terangan harus pergi tanpa harta sepeser pun. Aku juga demi kebaikanmu. Kau mengancamku. Ini bukan ancaman. Suami istri adalah satu kesatuan. Aku melakukan ini demi kebaikan. Qian, kau kembali ke hotel dan istirahat dulu. Nanti aku menyusulmu. Jianyi, kau harus datang ya. Eshem. YE Wanyi Donggar. Status Nyonya Shu. Sudah menjadi bentuk toleransiku yang paling besar padamu. Jika kau berani menggunakan gelar ini untuk menyusahkan si Qian. Zhongguang Salakan aku Jika Bertindak Kejam. Su Jianyi, ayo kita bercerai. Yiwane. Ku sedang bermain sandiwara apalagi. Pura-pura jual mahal. 5 tahun sudah, aku menyandang gelar Nyonya Su, menghadapimu dan Kong Si Qian. Selama ini, aku juga lelah. Daripada begini, lebih baik kita saling melepaskan. Yang terpenting, aku tidak mau menghabiskan hidupku terjebak dalam pernikahan hampa ini. Yiwane, sikapmu yang sok suci ini benar-benar membuatku jijik. Dulu saat aku mau menceraikanmu, kau tidak. Sekarang karena si Qian mengandung anakku, kau memakai trik lamamu lagi untuk memaksaku putus darinya kan? Jika kau tidak setuju, ya sudah lupakan saja. Ko. Baru pulang sudah bertengkar. Apa kalian tidak tahu? Kalo keluarga kita sedang ada masalah besar. Nenek, ada masalah apa sebenarnya? Sampai menyuruhku pulang terburu-buru. Aku menyuruhmu pulang kali ini, agar kalian sebagai suami istri bersama-sama menyelamatkan perusahaan. Proyek Pulau Valentine.
Kalau keluarga Su gagal mendapatkannya lagi, grup Su hanya bisa dinyatakan bangkrut. Nenek, proyek Pulau Valentine itu sedang diincar banyak perusahaan. Bukan proyek yang mudah didapatkan. Asal bisa membuat pemimpin keluarga Shen Nanfeng setuju, proyek ini akan mudah didapat. Shen Nanfeng. Nama ini, kok familiar ya? Nyonya besar keluarga Shen mengadakan pesta untuk cucunya yang bertahun-tahun tak pulang. Shen Nanfeng. Keluarga Su dan Shen tak punya hubungan, tapi kita juga diundang? Bertahun-tahun tak pulang. Shen Nanfeng ini, berarti selama ini dia tidak di Beijing, lalu kenapa keluarga Su tiba-tiba dapat undangan? Dangar, Li Matin l'a lu. Ribut besar dengan keluarganya karena seorang wanita. Baru belakangan ini dia pulang. Malam et la main. Cepat siapkan hadiah dan pergi ke pesta dengan Jianyi. Kamu harus bisa mengambil hati Shen Nanfeng dan menangkan proyek Pulau Valentine. Kalau sampai gagal sedikit saja, gelar Nyonya Su ini lebih baik kamu lepaskan. Walaupun keluarga Su kejam padaku, Jenny juga tak mensenteku. Mengingat dulu, dia pernah menyelamatkan. Sekarang keluarga Su dalam kesulitan. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Anggap saja ini balas budi kepada keluarga Su sebelum kami sirai. Nenek, jangan khawatir. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Yiwane, sudah jangan pura-pura baik di sini. Memangnya kamu sungguh akan berjuang demi keluarga Su? Atau jangan-jangan kamu sebenarnya tak bisa melepaskan gelar Nyonya Su? Wanyi, jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu. Karena sudah jadi menantu keluarga Su, kamu harus memikirkan keluarga Su. Nenek benar. Nenek kita tidak butuh Yewanyi. Aku punya kandidat lebih baik. Benarkah? Kong Sikian. Dia berwawasan luas dan koneksinya banyak. Mungkin saja benar-benar bisa membantu keluarga Su. Membantu kita. Kalau begitu, Wanyi dan Qian. siapapun yang bisa memenangkan proyek Pulau Valentine, dialah yang akan menjadi Nyonya Su. Keluarga Su menikahi. Kamu si anak angkat keluarga Ye ini benar-benar sial. Yiwane, aku telepon Kian sekarang untuk menemaniku ke pesta. Tinggal tunggu waktu kamu diusir dari keluarga ini. Tinggal tunggu waktu kamu diusir dari keluarga ini. Sudah kangen aku? Aku mau bertemu di Villa Mid Levels sekarang. Tidak bisa. Bukannya sudah kubilang. Suamiku sudah pulang. Aku harus menemaninya. Yiwane, aku peringatkan kamu jangan tidur dengannya. Sudahlah. Kalau kamu rasa 10 juta tidak cukup, Villa Mid Levels juga bisa. Kubalik nama jadi milikmu. Yiwane, bukan itu yang kuinginkan. Kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Kalau kamu terus begini, kamu bisa kehilangan harga diri. Sudahlah. Sudah dulu. Suamiku sudah pulang. Kamu juga cepat istirahat. Yewanyi, berani-beraninya, kamu tutup telepon. Telepon siapa? Tentu saja pacarku. Kamu punya pacar? Ayah. Bukannya kamu bilang kalau aku kesepian, aku boleh cari pacar. Aku sudah 5 tahun sendirian. Cari pacar bukan hal yang berlebihan kan? Yiwane, Jean Gankira. aku tidak tahu akal-akalan kamu sengaja begini karena aku terlalu memihak Kian. Jadi kamu sengaja cari orang untuk berakting. Supaya aku semburukan. Su Jianyi, kamu terlalu percaya diri. Punya pacar? Bagus. Kalau punya pacar bisa membuatmu tidak menggangguku lagi. Aku harus siapkan hadiah besar untuk berterima kasih padanya. Pesta keluarga Shen besok. Jangan lupa, bawa kian-kian MU itu. Yewanyi, sebaiknya kau sadar posisi. Kalau besok di pesta kamu berani, Makam. akan kubuat kamu menyesal. Wali Kota Beijing dan Nancheng juga datang. Sepertinya kedudukan Shen Nanfeng ini bukan orang sembarangan. Wanyi, suamimu datang ke pesta ini menemaniku. Kamu tidak cemburu kan? Tentu saja tidak. Bahkan kalau kalian bercinta di sini sekarang juga, aku tidak akan marah. Tapi aku ingatkan satu hal.
Kalau sampai perselingkuhan, kalian terbongkar, dan membuat keluarga Su gagal mendapatkan proyek Pulau Valentine. Kalian pikirkan saja, bagaimana menjelaskannya pada nenek. Sikian. Kamu sabar dulu ya. Jinyi. Asal bisa membantumu mendapatkan proyek Pulau Valentine, aku rela berkorban sedikit. Yiwani lihat saja. Kita lihat sampai kapan kamu bisa sombong. Aku harus dapatkan kerja sama ini. Fire keluarga Su lihat. Siapa yang paling pantas menjadi Nyonya Su? Keluarga Shen datang. ITU Tuan Shen Kan. Bukankah ini Rondong Simpanengku? Kenapa dia ada di sini? Salam hormat Nyonya Besar Shen. Nyonya Besar Shen sungguh tampak sangat bugar. Kenapa kau di sini? Kakak. Kenapa aku tidak boleh ada di sini? Aku datang hari ini untuk bertemu pemimpin keluarga Shen untuk membahas bisnis. Jangan macam-macam. Yiwani. Di hatimu. Sebenarnya aku ini kau anggap APA? Adik. Aku 8 tahun lebih tua darimu. Tak peduli apapun. Kesalahpahaman yang pernah, ilusi apapun yang pernah ada. Dengar baik-baik, kita ini tidak cocok. Cocok atau tidak? Bukan kau yang menentukan. Kaulah yang memulai semua ini, dan sekarang kau juga yang mau mengakhirinya. Kau anggap aku ini APA? Kalau kau merasa tersakitai, aku akan melakukan yang terbaik untuk menebusnya, tapi tidak sekarang. Suamiku masih di sana. Aku pergi dulu. Yiwani. Hebat sekali kau ini. Gawat, cincin giok yang kusiapkan untuk pemimpin keluarga Shen baru saja kupecahkan. Bagaimana ini? Bukankah ini kotak hadiahnya Yiwani? Aha. Sedang apa kau? Yiwani, kau berani bertaruh denganku? Kita lihat hadiah siapa di antara kita yang akan lebih disukai Nyonya Besar Shen. Kong Saikian. Mau main trik apa lagi kau? Berani bertaruh denganku? Kalau kau gagal mendapatkan proyek Pulau Cinta, lepaskan secara sukarela posisi Nyonya Su, lalu kalau kau yang kalah? Aku tidak akan kalah. Yiwani, lihat saja nanti. Nyonya Besar Shen, ini adalah hadiah penyambutan yang khusus kusiapkan, hadiah penyambutan yang kusiapkan. Dia mencuri hadiahku. Si Yiwani ini beraninya menyiapkan barang murahan seperti ini sebagai hadiah, benar-benar memalukan. Mengharukan sekali. Pemimpin keluarga Shen sering sulit tidur. Kantung wewangian ini pasti sangat berguna. Bisa membantu pemimpin keluarga Shen adalah suatu kehormatan. Tidak Kuzonka Kyongkyong. Begitu baik dan perhatian. Bahkan sampai tahu pemimpin keluarga Shen sulit tidur. Sepertinya proyek Pulau Cinta kali ini sudah pasti dalam genggaman. Selanjutnya yang mempersembahkan hadiah adalah keluarga Su dari Beicheng. Yiwani kau kalah. Posisi Nyonya Su jadi milikku. Tunggu saja murka keluarga Shen. Hadiah dari keluarga Su. Ada yang menukarnya. APA. Siapa yang berani di pesta keluarga Shen menukar hadiah? Ini sama saja tidak menganggap keluarga Shen ada. Kalau ini benar, keluarga Shen tidak akan membiarkannya. Yiwani, ini pasti alibimu karena tidak sengaja memecahkan hadiahnya. Kau pikir keluarga Shen sebodoh itu? Nyonya Su ini benar-benar berani sekali. Berani-beraninya dia berbohong seperti ini. Sepertinya keluarga Su akan masuk daftar hitam dan disingkirkan oleh keluarga Shen. Yiwani. Kau berani merusak hadiah untuk pemimpin keluarga dan kau berbohong di depan semua orang. Lihat saja bagaimana aku memberimu pelajaran. Kau berani memukulku?
Kau siapa? Aku bukan orang yang bisa kau lawan. Pecah membawa berkah, hadiah dari Nona Ye. Aku sangat suka. Kau ini siapa? Beraninya membuat onar di pesta keluarga Shen. Dengar baik-baik. Akulah pemimpin keluarga Shen. Kau pemimpin keluarga Shen? Dia adalah pemimpin keluarga Shen yang menghilang selama 5 tahun. Tidak mungkin. Pemimpin keluarga Shen itu begitu terhormat. Tidak mungkin dia mengenal orang rendahan sepertinya. Keluarga Shen selalu adil pada siapapun. Mana mungkin dia membelanya? Nona Kong justru mengingatkan saya. Mengenai apakah hadiah ini benar-benar ditukar. Saya pasti akan mengusutnya sampai tuntas. Bagaimana bisa berondonganku berubah jadi pemimpin keluarga Shen? Sudah kubiayai selama 5 tahun, tapi dia tidak pernah sekalipun mengungkapkan identitas aslinya. Apa sebenarnya tujuannya? Tuan Shen. Allô, Tuan Shen. Saya Su Jianyi dari grup Su. Saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Tadi, Jika Nyonya Su butuh bantuan, Saya bisa bantu mengambilkan rekaman CCTV-nya. Tuan Shen, tidak ada yang berani membuat onar di pesta keluarga Shen. Pasti Yi Wani sendiri yang tidak sengaja memecahkannya, tapi malu untuk mengaku. Bétul, Bétul. Tuan Shen ini semua hanya salah paham. Lebih baik kita utamakan kepentingan bersama. Jangan sampai masalah sepele ini mengganggu acara Anda. Benar kan? Benar quand? Y Wani? Sekarang memang bukan waktunya berdebat dengan Kong Xiqian. Yang terpenting sekarang adalah mencari tahu Tujuan Shen Nanfeng. dan juga memenangkan proyek Pulau Cinta. Ah, benar. Soal hadiah ini hanya salah paham saja. Salah paham? Nyonya Su, kau yang bilang hadiahnya ditukar, itu kau. Sekarang yang bilang ini salah paham juga kau. Kenapa? Kau pikir mempermainkanku Shen Nanfeng itu menyenangkan, hah? Asalkan Tuan Shen tidak marah lagi dan bekerja sama dengan keluarga Su, saya bersedia meminta maaf. Baiklah. Karena Nyonya Su ingin minta maaf, maka akan kuberikan kesempatan. Aku mau Nyonya Su ikut denganku ke ruang istirahat untuk meminta maaf. Sampai aku puas. Kenapa kau diam saja? Tuan Shen menyuruhmu minta maaf. Kotidak Dangar. Suamimu itu benar-benar bijaksana ya. Tuan Shen, jaga sikapmu. Jaga sikapmu. Nyonya Su. Sekarang bukan saatnya kita diranjang. Bicaramu jadi kasar sekali ya. Omong kosong apa yang kau katakan. Shen Nanfeng, apa sebenarnya maumu? APA mauku. Tentu saja aku ingin kakak mengenang kembali indahnya 5 tahun kita. Shen Nanfeng, apa kau harus bertingkah seperti ini sekarang? Bertingkah? Yi Wani, kaulah yang memulai semua ini, dan sekarang kau juga yang mau mengakhirinya. Senaknya saja kau memutuskan segalanya. Kau anggap aku ini APA ha? Adik, 5 tahun ini, bukankah kita melakukannya atas dasar suka sama suka? Dalam hubungan transaksional kita, semua yang seharusnya jadi hakmu, tak 1 sen pun kurang kuberikan. Jadi apa lagi yang kau mau? Aku mau kau. Shen Nanfeng, jangan seperti ini. Lalu 5 tahun kita itu dianggap APA. Shen Nanfeng, jangan. Kalau kau terus merontak ini, kau akan menarik perhatian orang. Saat suamimu melihat dalam keadaan seperti ini, bagaimana kau akan menjelaskannya? Aku. Orang ini hanya bisa melongo melihat istrinya pergi dengan pria lain. Dia tidak takut Tuan Shen akan berbuat macam-macam pada istrinya. Lihat Tuan Shen Semra ITU. Istrinya pasti akan kena batunya. Yi Wani, jangan harap kau bisa sendirian menangani proyek ini.
Aku tak akan membiarkanmu berhasil. Jinyi, bagaimana kalau sebaiknya kau naik saja? Mereka sudah lama di atas. Tuan Shen tak akan berbuat macam-macam pada Wanyi, kan? Itu memang pantas dia dapatkan. Tuan Shen itu orang yang tahu batas. Tapi Yi Wani ini belum tentu. Pria dan wanita berduaan di kamar. Siapa tahu dia akan menggoda Tuan Shen? Calo dit à Berani d'Ibé la concu. Menggoda Tuan Shen. Lihat saja bagaimana aku memberinya pelajaran. Jinyi, bagaimana kalau kita lepaskan saja? Kalau sampai membuat Tuan Shen marah, itu akan merugikan keluarga Su. Berani menggoda Tuan Shen, baru benar-benar merugikan keluarga Su. Hari ini aku harus menangkap basah mereka, mengusirnya dari keluarga Su, dan menghancurkan reputasinya. ITU Su Jiani. Lepaskan aku. Yi Wani, Aku t'as eu Cody Dalam. keluar kau dari sana. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Y Wani Ini. Sebnarnia Mambawa Tuan Shen. Versant Buni Dimana. Lepaskan aku. Kau sudah gila. Kenapa? Kakak takut ya? Dulu saat kau mendekati, kenapa tidak terpikir, akan jadi begini? Shen Nanfeng. Dulu, aku tidak tahu siapa diri. Aku hanya mempermainkanmu. Mempermainkan? Yi Wani, dengarkan aku baik-baik. Aku sama sekali tak pernah berniat mempermainkanmu. Shen Nanfeng. Aku jujur saja padamu. Dulu memilihmu karena aku sendirian. Takut jelap dan tak berani tider. 5 tahun ini, bukankah kita sangat bahagia? Berpisah baik-baik. Bukankah lebih baik? Ternyata aku hanyalah alatmu, Kak. Setelah dipakai, bisa dibuang begitu saja, ya? Aku tidak memanfaatkanmu secara gratis. Bukankah aku sudah memberimu kompensasi? Yi Wani, kau sadar tidak apa yang sebenarnya kuinginkan? Lalu, apa yang sebenarnya kau inginkan? Aku ingin menikahimu. Aku ingin menikahimu. Baiklah, kalau kau tidak setuju, aku akan keluar sekarang dan memberitahu suamimu kalau kita sudah tidur bersama selama 5 tahun. Aku berjanji padamu. Benarkah? 10 tahun kemudian. Yi Wani, beraninya kau mempermainkanku. Suamimu datang. Kalau dia melihat kau dan aku sekarang sedang bermesraan, berduaan di kamar ini, apa yang akan dia lakukan? Shen Nanfeng kau gila. Tuan Shen. Bukankah Anda bilang Memangil Y Wani que Ata. untuk menanyainya soal hadiah yang tertukar? Dimanadia. Dia sudah pergi. Mana Mankin. Aku dari tadi di lantai 2. Aku tak melihatnya pergi. Tuan Su jangan-jangan mengira aku menyembunyikan istri sebagai wanita simpanan.
Tuan Shen jangan salah paham. Jianyi hanya khawatir pada Wanyi, makanya dia kemari. Kalau kau benar-benar khawatir pada istrimu, kau tak seharusnya membiarkan dia mengikutiku kemari. Aku mau istirahat. Kalau tidak ada apa lagi silakan pergi. Tuan Shen. Tinggalkan Su Jianyi. Kembalilah padaku. Aku tak mungkin menyetujuinya. Kau mencintai Su Jianyi? Aduh sudahlah. Jangan minum lagi. Kalau kau benar-benar sedih, pergi dan bawa kembali Su Jianyi. Su Jianyi itu bajingan. Dia tidak bisa melepaskan hak warisnya. Dia juga tak bisa melupakan cinta pertamanya. Aku hanyalah pion untuk pernikahan bisnisnya. Aku ini seperti lelucon. Sudah. Kalau dia memang brengsek, jangan memikirkannya lagi. Kalau bukan karena waktu kecil, dia membawaku keluar dari gua gelap dan menyelamatkanku. Aku tak akan berpikir untuk menikahinya saat dewasa nanti. Sudah Wanyi, sudah larut. Kita harus pulang. Tunggu di sini baik-baik ya. Tunggu aku sebentar. Xiao jangan pergi, aku takut gelap. Ana. Pria ini di dalam kegelapan, memberiku perasaan yang kenapa sama seperti saat Su Jianyi menyelamatkanku dari gua waktu itu. Bukan ini bukan Su Jianyi. Maaf ya, aku salah orang. Kakak takut jawab? Karena pria ini bisa mengurangi rasa takutku pada gelap. Lebih baik kumanfaatkan saja anak ini. Ayah. Kakak ini. Cekat gelap. Kalau kau menemani kakak melewati setiap malam yang panjang, kakak akan membiayai hidupmu. Bagaimana? Benar. Aku mencintainya. Maaf, Shen Nanfeng. Untuk membalas kebaikan Su Jianyi yang menyelamatkan, aku terpaksa berbohong pada. Lalu bagaimana denganku? Lalu aku ini apa? Apa aku ini hanya alat untuk balas dendammu pada Su Jianyi? Kau bukan alat, tapi obat yang menyembuhkan fobiaku pada gelap. Benar. Yiwani. Hebat sekali kau ya. Di dunia ini, belum ada yang berani memperlakukan aku Shen Nanfeng seperti pionnya. Dia merah. Lalu, bagaimana dengan proyek Pulau Valentine? Yiwani, kau pergi kemana? Apa kau di belakangku, diam-diam menggoda Tuan Shen? Jangan samakan orang lain dengan pikiran kotormu. Mesra sekali kalian berdua, masih sempat bermesraan di pestaku? Tuan Shen. Aku bersulang untukmu. Proyek Pulau Valentine, keluarga Shen bisa bekerja sama dengan perusahaan manapun dengan siapapun. Tapi tidak dengan grup Su. Yiwani. Kobelom minta maaf pada Tuan Shen. Kenapa Kobelom? Mendapat maaf dari Tuan Shen kalau bukan karena kau merusak hadiah untuk keluarga Shen. Dan mempermalukan Tuan Shen. Mana makin Tuan Shen. Mempersulitku di depan umum begini. Tuan Shen, ini kesalahanku. Aku tak sengaja membiarkan seseorang menukar hariannya hingga mempermalukan Anda. Gelas anggur ini, aku bersulang untukku, mohon berlapang dada dan memaafkan kesalahanku. Maafkan aku. Yiwani.
Tuan Shen Mazimara. Minta maaf yang benar, sampai Tuan Shen memaafkan. Yiwani, jelas-jelas ini salahmu. Yang membuat Tuan Shen marah. Tapi kau malah berlagak sila. Keluarga Shen yang menindasmu. Kenapa? Wajahmu lebih penting dari muka keluarga Shen? Yiwani, Kotidak Dangar. cepat minta maaf pada Tuan Shen. Tuan Shen, Anda ingin aku minta maaf bagaimana? Selama Nyonya Su bersedia menghabiskan semua sampahnya di menara ini, maka masalah hadiah itu kuanggap selesai. Dan kerjasama dengan keluarga Su juga bisa dibicarakan. Tuan Shen, Wanyi seorang perempuan, minum sebanyak ini sekaligus, tubuhnya pasti tak akan kuat. Bagaimana kalau berbaik hatilah, jangan persulit Wanyi. Tian. Kenapa kau memblanya? Itu kesalahannya sendiri, biar dia tanggung sendiri. Kalau mau minta maaf, tentu harus menunjukkan ketulusan kan? Benarkan. Nyonya Shu. Tuan Shen, saya harap Anda menepati janji. Kakak, Sekarang kau puas? puas. Sangat puas. Bukankah Nyonya Su ingin membicarakan kerja sama denganku? Besok datang ke kantorku untuk membahasnya. Hello. Saya dari grup Su, ingin membahas kerja sama dengan Seji Tuan. Tolong sampaikan pesanku. Apa kamu punya janji temu? Tanpa janji temu tidak boleh naik. Saya teman Pak Shen. Kamu bahkan tidak tahu aturan di sini, masih berani mengaku teman Pak Shen. Sekarang orang rendahan manapan. Berani datang untuk cari muka. Keamanan. Cepat usir, biar Pak Shen tidak melihat pemandangan jelek ini. Nona, silakan. Lepaskan aku. Aku bisa jalan sendiri. Lepaskan. Shen Nanfeng. Suruh mereka ke bagian keuangan untuk ambil pesangonnya. Besok tidak perlu datang kerja lagi. Baik. Tunggu. Aku datang untuk membahas kerja sama. Sekarang masalah ini yang paling penting. Apa ini? Tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang bisa bahas kerja sama kan? Benar saja. Kamu hanya akan menunduk demi suamimu. Jadi ini Shen Nanfeng yang sebenarnya. Dibandingkan dia yang dulu, benar-benar berbeda. Sepertinya aku tidak pernah benar-benar mengenalnya. Yurisen kira, bisa tidak jangan dicampur dengan kerja sama. Saya yakin kalian sudah mengevaluasi grup Su. Shuse sangat memenuhi syarat untuk ikut tender proyek Pulau Cinta. Bisakah kamu tidak membalas dendam pribadi? Nyonya Su ternyata pandai bersilat lidah ya. Tapi kamu benar-benar tidak mengenalku. Aku Shen Nanfeng, paling suka membalas dendam pribadi. Jadi kau memanggilku ke sini untuk membahas kerja sama. Hanya untuk menghina. Kerja sama boleh saja. Tapi aku punya syarat. Selama aku bisa, aku akan menyetujuinya. Kau sendiri yang bilang ya. Asalkan kau bisa mengenai target, aku bisa mengizinkan Shuse ikut tender. Baik. Aku terima.
Aku berubah pikiran. Aku ingin kamu pindah kembali ke villa di Bansan. Baik. Aku setuju. Demi suamimu itu, kau benar-benar rela melakukan apa saja ya? Demi kerjasama, aku bersedia melakukan apa saja. Kalau begitu biarkan aku lihat kesungguhanmu. Ku dengar mengirimkan undangan tender pada kita. Benarkah? Bukannya sebelumnya kita sudah disingkirkan? Dengar-dengar, katanya Yewangi membuat kesepakatan dengan Pak Shen. Apa pekerjaan kalian sudah selesai? Masih sempat bergosip. Wangi, kita pergi. Terima kasih. Aku sudah tahu. Kau pasti bisa mendapatkan undangan tender itu. Lalu selanjutnya akan membicarakan perceraian dengan keluarga Su. Aku juga berpikir begitu. TAPI, aku harus mencari kesempatan yang tepat. Lalu setelah meninggalkan keluarga, kau mau apa? Tentu saja membuka kantor hukum milikku sendiri. Aku adalah pengacara wanita terhebat di dunia. Tentu saja, Wangi kita memang yang terbaik. Laki-laki itu hanya akan menghambat karya. Yiwani. Kau menipuku. Kau jelas-jelas berjanji padaku akan pindah kembali ke villa di Bansan. Tapi aku tidak bilang kapan akan pindah. Lalu kapan kau mau pindah? Setelah kontrak Shushi dan Senshi selesai, aku akan langsung pindah. Yiwani. Kau hebat juga ya. Pak Shen. Kalau tidak ada urusan lain, kututup teleponnya ya. Asalkan membantu keluarga Su mendapatkan kerja sama dengan Senshi, aku bisa memulai kembali hidupku sendiri. Yiwani. Mulai sekarang Chen Chen akan bekerja bersamamu di sini. Aku Peringatkan. Jangan montant. Status mu Nyonyashu. Lalu menindasnya. Aturan di Departemen Hukum, kau juga tak selalu hanya melihat kemampuan. Orang yang tidak mampu hanya bisa angkat kaki tanpa perlu aku turun tangan. Camus. Sudah selesai bicara, kalau sudah keluar. Jangan mengganggu pekerjaanku. Perjanjian kerja sama proyek Pulau Cinta kali ini kau kerjakan bersama Chen Chen. Asalkan Pak Shen setuju. Aku tidak keberatan. Jian Yi, jangan marah. Masalah pekerjaan, lebih baik kau jangan ikut campur. Biar aku yang bicara dengannya. Demi Chen Chen. Aku tidak akan cari masalah dengan kau. Jaga dirimu baik-baik. Karena kalian berdua ingin di sini. Biar aku yang pindah tempat kerja. Yiwani, aku tidak akan membiarkan terus merasa menang. Kontrak pengembangan proyek Pulau Cinta, bagaimana bisa salah? Tidak kusangka, masih harus terus berurusan dengan Shen Nanfeng. Kala tahu begitu, dulu tidak akan kuterima tawarannya. Yiwani, asa Ken Shusher tidak lagi dalam krisis. Kau bisa menggugat cerai keluarga Su. Mati ya matilah. Maria Sadala. Nyonya Su akhirnya ingat aku juga. Pak Shen. Proyek Pulau Kekasih. Ada beberapa pasal yang tidak masuk akal. Aku ingin bicara langsung dengan Anda. Yiwani, bagaimana kau bisa bersikap seolah tak terjadi apa-apa? Kau terang-terangan mempermainkanku dan sekarang mau bicara kerjasama? Aku tidak langsung membatalkannya saja, sudah memberimu muka. Shen Nanfeng. Maafkan aku. Proyek Pulau Kekasih sangat penting bagiku. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku bisa memberimu kesempatan. Tapi kau juga harus menepati janjimu. Segera pindah kembali ke Villa Mid Levels. Baik. Besok malam jam 7. Bertemu di Klub Chang'an. Hello. Hello. Aku sudah pesan kamar jam 7. Baik, silakan sebutkan nama Anda. Yiwani.
Maaf Nona, kami tidak menemukan data keanggotaan Anda. Bagaimana kalau Anda hubungi orang yang berjanji dengan Anda? Su Jianyi adalah suamiku. Aku sudah memberitahunya saat kemarin. Anda Nyonya Su? Ia ada masalah? Wanita ini, dia juga mengaku sebagai Nyonya Su. Wanyi, kenapa kau di sini? Kalau aku tidak datang, bagaimana aku tahu ada orang yang memakai identitasku? Untuk menipu? Kalian berdua, siapa sebenarnya Nyonya Su? Tentu saja aku. Kong Saikian. Aku sudah sering bertemu orang tak tahu malu, tapi tak ada yang setidak tahu malu diri. Mulut asal bicara. Senaknya saja. Akila Nyonya Su. Ini. Malam-malam begini bukannya bersenang-senang, malah meributkan istri asli atau palsu. Aku dengar, Nyonya Su pernah hadir di pesta penyambutan Anda Pak Shen. Siapa Nyonya Su yang sebenarnya? Anda pasti bisa langsung mengenalinya kan? Shen Nanfeng Kino Yiwani. Bagaimana kalau dia membongkarku? Bagaimanapun juga aku dan dia sudah hidup bersama selama 5 tahun. Masalah sekecil ini, dia pasti mau membantuku kan? Aku tak kenal Nyonya Su manapun. Kalau kalian mau tahu, lebih baik hubungi Tuan Su. Biar dia sendiri yang datang. Pak Shen benar. Aku tadi sibuk sampai lupa. Tuan Su sudah memberitahuku. Nyonya Su akan datang hari ini. Akan kuhubungi sekarang. Siapa Nyonya Su yang asli, akan segera kita ketahui. Oh, jadi Anda Nyonya Su. Bagus sekali kau Su Jianyi, membuatku malu di depan semua orang. Aku dulu benar-benar buta sampai menikah dengan... Aku akan segera menyelesaikan proyek ini dan menceraikanmu. Di depan umum begini, mengaku sebagai istri orang, memalukan sekali. Bisa jadi itu wanita simpanan, Tuan Muda Su. Datang ke hadapan Nyonya Yu untuk pamer kekuatan. Tuan Muda Su ITU benar-benar punya simpanan. Katanya sudah punya anak. Nona, Anda bukan anggota kami. tolong pergi. Maksudmu, selama aku anggota di sini, aku tak perlu pergi kan? Iya. Tapi klub kami, biaya keanggotaan termurahnya 1 juta dan tidak bisa dicicil. Pakai kartu kredit. Langsung gesek. Tanpa cicilan. Ingat, namaku Yiwani. Eine Diamond Black Card. Edisi terbatas globe. Bagaimana dia bisa punya? Nona Yekan. Silakan lewat sini. Kingar Diamond Black Card Global. Hanya ada 100. Nona bisa punya 1. Kartu hitam ini aku hanya pernah lihat fotonya di internet. Tak sangka hari ini bisa melihatnya langsung. Sepertinya Nona Ye ini bukan orang sembarangan. Yiwani, berapa banyak lagi rahasiamu yang tak ku ketahui? Pak Shen. Sebenarnya hari ini, aku datang khusus untuk Anda. Nyonya Su, ada apa mencariku? Aku belum memperkenalkan diri. Aku konsultan hukum dari grup Su, proyek Pulau Kekasih kita. Bukankah belum menandatangani kontrak dengan Wanyi kan? Saya harap Anda bisa memberi saya kesempatan ini. Itu urusan internal perusahaan kalian. Aku tidak bisa memutuskannya. Kau salah orang. Pak Shen. Begini, kita bekerja sama adalah demi saling menguntungkan. Daripada bekerja sama dengan orang yang tak ingin Anda temui, lebih baik denganku yang mudah diajak bicara. Aku juga punya koneksi kuat di media. Aku pasti akan memberikan proyek Pulau Kekasih, slot promosi terbaik. Bagaimana menurut Anda? Sepertinya Pak Shen tergoda oleh kata-kataku. Yiwani, tunggu saja, kau cute dan keluar. Nona, ya pukulanmu hebat sekali. Sayang sekali kalau tidak. Jadi atlet profesional.
Nona Yi, apa kau? Benar-benar bukan pemain profesional? Anda terlalu memuji. Ini Simiwa, hanyalah hobi. Tidak bisa dibandingkan dengan para profesional. Kalau bagaimana bagaimana kalau kita bertanding? Karena ini pertandingan, harus ada taruhannya kan? Kau mau apa? Aku ingin Direktur Shen serius menangani kerja sama ini. Dan segera menandatangani kontraknya. Boleh. Tapi itu setelah kau berhasil mengalahkanku. Jangan bilang aku sunang-unang ya. Jadi kau saja yang tentukan aturannya. Main APA. Kalau begitu, biliar bola 8. Lihat siapa yang menghabiskan bola lebih dulu. Direktur Shen memang hebat. Sebentar lagi bolanya habis. Teknik biliar Nona Ye meski bagus, tapi kalau dibanding Direktur Shen, masih kurang greget. Aku bahkan belum memukul bolaku, sudah dianggap kalah. Aku belum pernah melihat wanita yang begitu jago main biliar. Sepertinya Direktur Shen kali ini terpaksa harus menuruti permintaan orang lain. Direktur Shen, aku menang. Anda harus menepati janji. Aku hanya bilang, kita bicarakan lagi setelah kau menang. Tapi aku tidak pernah janji akan memberimu sesuatu. Hei kau. Kenapa kau mulai main curang begini? Kau jauh lebih manis saat jadi simpananku. Disuruh apapun mau. Kenapa sekarang menyebalkan sekali? Kau. Apa maumu? Sekarang pura-pura tidak kenal aku. Bukankah tadi aktingmu bagus sekali? Bisa tidak kau jangan kekanakan? Yiwane. Sudah kubilang, kau tidak akan bisa lari dariku. Direktur Shen, tolong jaga sikap Anda. Boleh. Sekarang kau yang memohon padaku. Asal kau membuatku kesal. Aku bisa kapan saja membatalkan kerja sama dengan grup Su. Kau. Sekarang aku tidak minta yang lain. Setiap kali aku menyuruh datang ke villa, kau harus muncul. Kesepakatan ini, kau pasti untung. Lagipula. 5 tahun ini, kau juga menikmatinya kan? Asalkan kerja sama ini berhasil, aku bisa meninggalkan keluarga Su. Memang sepadan. Baiklah. Aku setuju. TAPI. Kali ini, kau harus tepati janji. Mengkingka, Yiwane, main serong dengan Shen Nanfeng. Ini proposal kerja sama final dari grup Shen. Coba kau lihat. Kiong. Terima kasih atas kerja kerasmu. Sudah mengejar Direktur Shen sampai kontrak ini diteken. Aku hanya memberikan sedikit bantuan saja. Bantuan kecil. Siapa yang mengejar-ngejar? Direktur Shen. Kau. Yiwane. Meskipun kerja sama ini bukan hasil negosiasi kian-kian, tapi dia bisa berinisiatif menemui Direktur Shen. Itu sudah patut dipuji. Perlu kuingatkan, ini dunia kerja, bukan taman kanak-kanak. Kalau tidak bisa dapat proyek, jangan mempermalukan diri. Bukankah sudah kubilang? Jangan ganggu Kiong. Apa kau benar-benar mendengarkan? perkataan-ku? Kau pikir kau raja, kenapa semua perkataanmu harus kudengarkan? Melihat sikapmu sekarang, pantas saja aku tidak bisa menyukaimu. Kalau begitu, kita cerai saja.
Kita cerai. Minta cerai lagi. Yiwane, kau hanya ingin menarik perhatianku kan? Tidak bisakah kau pakai cara baru? Su Jiani, aku serius. Pikirkan baik-baik, kita cerai. Dan berpisah baik-baik. Go. Jinyi, apa kau tidak merasa aneh? Dulu Yevanyi merayu nenek agar kau menikahinya. Tapi setelah kau kembali kali ini, dia sudah beberapa kali minta cerai darimu. Maksudmu? Entah, dia tiba-tiba sadar tidak mencintaimu lagi. Atau, dia punya pria lain. Tidak mungkin. Dia bukan orang seperti itu. Aku melihatnya sendiri. Dia bersama pria lain keluar masuk klub. Jika itu benar, lalu dia minta cerai. Dan bagi harta gonogi itu tidak aneh. Kau serius? Sangat yakin. Calo Diaberani. Selingkuh. Lihat saja apa yang akan kulakukan padanya. Allô. Awazi Nyonya Shu. Setiap gerak-geriknya, laporkan padaku. Meisuk, aku lihat mobilmu. Sini. Nyonya Su. Bukankah kau sangat berprinsip? Kenapa sekarang berbaring di pelukanku? Yiwane. Aku bukan lagi bocah tak berdaya seperti 5 tahun lalu. Kamu seharusnya tahu cara memuaskanku kan? Sepertinya kalau Shen Nanfeng tidak ditenangkan, Emerena, masalah ini tidak akan pernah ada habisnya. Sudahlah, lagi pula aku tidak akan Ada apa? Tuan Muda, Nyonya tidak pulang ke kediaman Shu. Tapi malah pergi ke villa di bukit. Sampai sekarang belum keluar. Dan, sepertinya ada laki-laki di dalam. Apa katamu? Wanita ini, dia benar-benar berani. Mains seront. Lihat saja bagaimana aku akan memberinya pelajaran. Jinyi, aku ikut dengan... Kenapa kalian bisa ada di sini? Yiwane. Apa Camus di sini? Menyembunyikan simpanan? Jianyi, lihat baju ini. Jelas-jelas ini pakaian laki-laki. Meskipun pernikahan kita, Palsu. Camus tidak boleh melakukan. hal serendah ini kan? Di mana selingkuhanmu itu, aku akan membawanya bertemu nenek. Biar kuliah bagaimana nenek menghukummu. Tidak ada simpanan di sini. Kalau tidak ada orang, Kenapa Camus menggalangiku? hari ini aku harus menyeretnya. Keluar. Manggir.
Yiwane, di mana kamu menyembunyikan orang itu? Sebenarnya ada orang atau tidak? Kamu lebih tahu dariku kan? Kalau begitu coba jelaskan. Kemeja ini milik siapa? Tentu saja aku membelikannya untuk... Omong kosong. Ukurannya jelas-jelas, bukan ukuran Jianyi. Benarkah? Suamiku tidak ada di sisiku selama 5 tahun. Wajar saja kalau aku salah ukuran. Justru kamu Kong Sikian, kamu memang lebih tahu ukuran suamiku. Sekarang sepertinya, kemeja ini sebaiknya disumbangkan saja agar lebih berguna. Setidaknya orang-orang miskin lebih membutuhkannya. Yiwane, sebaiknya jangan sampai aku menemukan bukti perselingkuhan. Kalau tidak aku pastikan kamu pergi tanpa sepeser pun. Sixian. Ayo pergi. Silicon pergi, tidak akan kuantar. Oh ya, villa di bukit ini adalah alamat pribadiku. Lain kali jangan datang tanpa memberitahu dulu. Bagaimana dengan Shen Nanfeng? Paparazzi Surahan Swamamo, sudah kubereskan untukmu. Sekarang aku akan ke grup Su untuk membahas kerjasama. Yiwane, utangmu padaku tidak akan pernah bisa lunas. Presdirchen, senang bekerja sama denganmu. Presdirchen, ini proposal proyek Pulau Kasih kami yang sudah direvisi. Mohon diperiksa. Presdirchen, apa ada masalah? Di mana Nona Yi? Kenapa dia tidak kelihatan? Presdirchen, proyek ini selanjutnya akan jadi tanggung jawabku sepenuhnya. Aku menyetujui kerja sama ini. Demi Nona ya, baru aku setuju. Sekarang karena dia tidak ada, maka kerja sama ini tidak perlu dibicarakan lagi. Demi Y Wanyi. Benar. Aku kalah bermain bola dari Nona Ye. Oh ya, bukankah Nyonya Su juga ada di sana? Dia tidak memberitahumu? Ternyata Yewa yang menegosiasikan kerja sama ini. Kong Sikian masih punya muka untuk bilang, itu jasanya. Sekarang dibongkar langsung oleh Presdirchen. Benar-benar memalukan. Presdirchen, proyek ini, siapapun yang bertanggung jawab sama saya, menurutku, tidak perlu merepotkan Wanyi kan? Tidak sama. Aku hanya mau bekerja sama dengan Ye Wanyi. Panggil Nona Ye kemari. Baik. Presdirchen, Direktur Ye tidak mau datang. Apa? Yiwane, beraninya kamu sombong. Apa kamu tidak tahu hari ini Presdirchen akan datang? Wanyi, kalau kamu marah aku mencuri perhatianmu, aku bisa minta maaf padamu. Tapi kamu tidak boleh melampiaskannya pada kerjasama dengan Presdirchen. Kalau begini, mau ditaruh di mana muka grup Su? Kiong, kamu tidak salah. Untuk apa minta maaf padanya? Tidak salah? Kalau begitu kalian berdua, di kamar pengantinku, main serong itu bukan salah, mengenakan bukan salah? Bahkan sekarang, pekerjaan milikku, mau merebutnya juga bukan salah? Su Jianyi, di matamu, apa yang disebut salah? Wanyi, aku tahu. Kamu selalu membenciku, telah merebut Jianyi dari, percaya atau tidak. Aku benar-benar ingin menebusnya. Aku juga tidak berharap kamu memaafkanku, asal kamu bisa lega. Pukul atau maki aku, tidak apa-apa. Kamu yang bilang begitu. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Yiwane, kian-kian sudah minta maaf. Jangan kelewatan. Kelewatan? Jianyi. Sixian. Kalian berdua benar-benar pasangan yang sempurna. Melihat kalian berdua di depan saja sudah membuatku muak. Shen Nanfeng. Sepertinya di hatimu, Kak, aku masih punya tempat. Kamu begitu cepat mengenaliku? Shen Nanfeng. Tidak lihat ini tempat apa. Kamu terlalu berani. Tadi suamimu memperlakukanmu seperti apa? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Nyonya Su. Lalu kenapa? Dia sama sekali tidak mencintai. Masih mau menjadi istrinya. Bagaimana kalau? Coba pertimbangkan aku. Hanya karena 5 tahun itu.
Setidaknya dari berbagai sisi, kita sangat cocok. You can begitu. Baik. Aku bisa setuju. Kembali bersama TAPI. Aku mau menandatangani perjanjian dengan Perjanjian APA. bersenang-senang tanpa parasan. Tidak saling ikut campur. Kehidupan pribadi masing-masing. Kita saling memberi ruang yang cukup. Apa maksudmu? Kau tidak mau pacaran denganku? Hanya mau tidur denganku? Shen Nanfeng. Pacaran itu merepotkan. Kalau sudah ada perasaan, pasti akan banyak ikatan. Bagaimana kalau kita seperti dulu, bersenang-senang saja? Lagi pula, aku 8 tahun lebih tua darimu. Pacaran, apa menurutmu mungkin? Memangnya kenapa kalau 8 tahun aku tidak masalah? Kenapa kau tidak bisa menerimanya? Kalau kau bersikeras, membicarakan perasaan, lebih baik kita lupakan saja. Baik. Aku setuju. Asalkan aku bisa melihatmu setiap saat. Tidak pacaran pun tidak masalah. Tapi kau harus pindah kembali ke villa. Baik. Setelah ku selesaikan masalah ini, aku akan pindah kembali ke villa. Ayah, Ada APA. Vanui, cepatlah pulang. Putri kandung kita sudah ditemukan. Benarkah? Ibu. Sayang, kamu sudah pulang. Ibu, Denga-Denga, ibu sudah menemukan putri kandung ibu? Sudah kutemukan, putriku itu, lulusan Universitas Pennsylvania. Loh, dan lagi, dia pernah bekerja di firma hukum top 10 dunia. Loh, Hebat sekali ya. Jauh lebih hebat daripada Wan Yi. sudah datang. Lama tidak bertemu, Hakwani. Aku tak menyangka, kita ternyata bersaudara. Kalian saling kenal? Tentu saja. Aku dan Kak Wani punya takdir yang tak terpisahkan. Melihat kalian berdua begitu akrab, aku jadi tenang. Wani. Si Chen bertahun-tahun hidup di luar, pasti tidak mudah. Sekarang dia sudah kembali sebagai seorang kakak. Jaga dia baik-baik, ya? Ibu, kalau tidak ada APA lagi, aku pulang dulu. Di keluarga Su, masih ada pekerjaan. Baik, kalau begitu pulanglah. Biar kuantar kakak. Cepat sana. Kong Siken, apa maumu? Kakwani, kenapa kau begitu menghindariku? Apa salahku? Beberapa orang benar-benar tidak tahu malu. Padahal sudah permusuhan, masih bisa bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Aku tidak membongkar di depan ayah dan ibu. Itu sudah cukup menjaga muka. Tidak masalah. Tahu, kita sama-sama putri keluarga Ye. Aku yakin siapapun yang menikah dengan Jianyi, ayah dan ibu tidak akan menentang. Terlebih lagi, aku putri kandung mereka. Kamu, bukan. Kau mau menikah dengan Sujianyi? Aku tidak peduli. Waktuku sangat berharga. Tidak ada waktu meladenimu. Yiwani, awas kau. Baik ayah ibu maupun keluarga Su, hanya bisa menjadi milikku. Yiwane, kian-kian masuk rumah sakit. T'as eu tidak? Benarkah? Lalu kenapa kau masih di sini, tidak menemaninya di rumah sakit? Kalau bukan kau yang membuatnya kesal, dia tidak akan masuk rumah sakit. Kalau aku memang punya kemampuan itu, Kong Siken tidak akan berdiri dengan selamat di hadapanmu. Oh ya, Kong Siken tidak memberitahumu? Dia itu putri kandung ayah dan ibuku. Kebetulan sekali, aku bisa merestui kalian. Apa maksudmu? Lagi pula nenek hanya mau menikahkan putri keluarga Ye. Ayo kita pulang dan jelaskan pada nenek. Yiwane, Comme un main l'agit dans Gonku. pakai jurus tarik ulur ini, ya? Tarkular. Sujiani, kau terlalu menganggap dirimu penting ya.
Kalau kau memang punya nyali, bilang saja sendiri pada nenek. Sudah susah payah pulang untuk makan bersama. Kenapa cemberut begitu? Wanyi. Kerjasama dengan grup Shen kali ini, semua berkat jasa. Seperti yang pernah kukatakan. Siapapun yang bisa membantu keluarga Su mendapatkan kerjasama ini, dialah yang akan menjadi Nyonya Su. Aku tidak akan, hanya karena kau putri angkat keluarga Ye dan Kian adalah putri kandungnya. Lalu menggantimu. Nenek. Awalnya aku berniat memberitahu nenek setelah makan. Tapi karena nenek sudah menyinggungnya, akan kukatakan sekarang juga. Kamu mau bicara apa? Keluarga Su seharusnya menikahi putri keluarga Ye. Tapi aku hanyalah putri angkat mereka. Dengan Jenny Pan, aku tidak berjodoh. Jadi, aku ingin bercerai. Mulai hari ini, aku akan pindah dari rumah keluarga Su. Apa yang kau katakan? Kau mau bercerai? Ya, aku mau bercerai. Bertahun-tahun ini, aku akhirnya sadar. Daripada mempertahankan pernikahan tanpa harapan ini, lebih baik diakhiri secepatnya. Dengan begitu, aku dan Jianyi tidak akan menderita lagi. Jangan main-main. Kalian anggap pernikahan ini apa? Nenek, Aku dan Y Wanyi. memang tidak saling cinta. Cinta yang dipaksakan tidak akan pernah bahagia. Kenapa tidak bilang dari dulu? Kalau kalian bercerai sekarang, setengah dari harta keluarga Su harus dibagi kepadanya. Keluarga Su baru saja berhasil bekerja sama dengan grup Shen dan bangkit dari keterpurukan. Kalau kalian bercerai sekarang, apa kalian mau membuat keluarga Su bangkrut? Aku tidak setuju. Nenek, Kian à 1000. Apa? Sepertinya kau sudah terlalu. Kau pewaris keluarga Su. Kenapa sedikit pun tak memikirkan keluarga? Apa urusan cinta lebih penting dari bisnis keluarga? nenek pernah memikirkanku. Dulu saat kau menyuruhku menikah dengan Ye Wanyi, aku sudah menentangnya keras. Situasi sekarang ini, semua karena nenek. Nenek, kerja sama keluarga Shen dan Su tak akan berhenti, hanya karena kita bercerai. Tolong setuju saja nenek. Tidak boleh. Shu Jianyi. Aku beritahu, semua hal yang merugikan Keluarga Shu. tak akan pernah kuizinkan. Nenek, aku kesini bukan untuk meminta persetujuan nenek, tapi memberitahumu keputusanku. Nenek, kau baik-baik saja. Bantu aku istirahat. Cepat. Ye Wanyi sudah cukup main-mainnya. Sampai detik ini, kau masih menganggap aku sedang main-main. Kau minta cerai agar nenek membelamukan. Kau tahu betul, bagi nenek, kepentingan keluarga adalah segalanya. Sekarang kau berhasil kerjasama dengan keluarga Shen. Dia pasti akan lebih memihak demi posisimu. Kau tega memanfaatkan nenek. Un tuc manslak bayi di kandang Kian. Ye Wanyi, kau sungguh keji. Su Jianyi, itu kata-katamu, bukan urusanku. Siapa yang mengatakannya? Memangnya penting. Sekarang nenek sudah tahu segalanya. Su Jianyi, jangan lagi kita saling menyiksa. Besok jam 3 sore, kita bertemu di kantor catatan sipil. Mungkinkah Ye Wanyi benar-benar berniat menceraikanku? Sudah kembali. Ada APA. Tak kusangka Pak Shen, si orang penyayang keluarga. Kepulanganmu tentu saja harus dirayakan. Ayo. Ada satu hal yang selalu ingin kutanyakan. Kenapa dulu selalu menyembunyikan identitas?
Dulu kau juga tak pernah bertanya. Bukan. Karena kita sudah memulai hidup yang baru. Masa lalu tak perlu lagi diungkit-ungkit. Kau bicara seolah-olah hidupku dulu sangat menderita. Shen Nanfeng. Semua sudah tak sama lagi. Jika kita masih bersama, kita harus buat 3 aturan. Aturan apa saja? Pertama, jangan bicara soal perasaan. Kedua, jangan ikut campur urusan pribadi masing-masing. Ketiga, saling menghormati. Selama masa ini, hanya ada kita berdua. Tentu saja, jika kau sudah muak dengan hubungan ini, kau boleh menyudahinya kapanpun. Tenang saja, aku orang yang bersih. Semoga kau juga. Tentu. Jinyi, kenapa wajah murung begitu? Yiwani. Mengajakku besok bercerai di kantor catatan sipil. Kau jadi ragu. Mana maka dia bercerai denganku, seharusnya aku senang. Yiwani, jangan harap kau bisa merebut Jianyi dariku. Kenapa kau di sini? Kenapa kau mau menjadi saksi perceraianku? Kakwanyi, aku tahu kau punya prasangka buruk padaku. Tapi aku kesini bukan untuk menertawakanmu. Aku kesini untuk minta bantuanmu. Bantuan? Yiwani, hari ini akan kubuat kau hancur tak bersisa. Kong Siqian. Dasar kau Kong Siqian. Kau sudah pulang, tapi tak memberitahuku. Akhirnya aku menemukanmu. Bu, bagaimana ibu bisa tahu aku di sini? Kau yang membawa ibuku kemari. Kong Siqian, jangan memfitnah. Kau pikir aku tak tahu? Kau mau menjebakku. Kong Siqian, kau benar-benar tak tahu diuntuk. Setelah menemukan orang tua kandungmu, kau lupakan orang tua angkatmu. Ayahmu masih di rumah sakit menunggu biaya berobat. Kau menelantarkan kami begitu saja. Sia-sia ibu membesarkanmu. Dengan susah payah. Bahkan menyekolahkanmu ke luar negeri. Nona, kebetulan kau ada di sini. Bisa menjadi saksi. Anakku yang tak tahu diri sekarang setelah hidupnya mewah bergelimang harta. Dia 3 miliar pekan. Ibunya yang malang ini. Bibi tolong lepaskan. Ini urusan kalian berdua. Tak ada hubungannya denganku. Lagipula, aku juga tak mau jadi penengah kalian. Bagaimana mungkin tak ada hubungannya? Jangan kira aku tidak tahu. Kau kakaknya? Bu, lepaskan dulu. Bicaralah baik-baik. Kion. Anakku. Kion. Yiwani. Keji sekali kau. Wani Dongarbegbek. Kalau anakku sampai kenapa-kenapa, aku tidak akan melepaskan. Apa hubungannya dengan... Kalau mau cari masalah jangan salah orang. Camus. Bagaimana kata dokter? Bayinya sudah selamat. Banyak istirahat. Bayinya sudah selamat. Aku boleh pergi kan? Apa harus? Kion a Selaka. Baru kamu merasa bersalah? Lucu sekali. Aku sudah di kantor catatan sipil, menunggumu untuk cerai. Anaknya Kong Siqian, apa hubungannya denganku? Dan lagi, perceraian, kenapa tidak kau singgung sama sekali? Bisa tidak kamu berhenti, main trik murahan lagi? Kamu tahu betul, nenek tidak mungkin mengizinkan kita bercerai. Kion. Wani, aku tahu aku salah merebut Jian, tapi anak ini tidak bersalah. Bagaimana bisa kau menghasut ibu angkatku untuk mencelakaiku? Ayah.
Bukankah ayah sudah bilang, untuk rukun dengan Sikian? Sekarang gara-garamu Sikian, hampir kehilangan nyawanya. Ye Wanyi, apa maumu sebenarnya? Ayah, bukan aku tidak melakukan apapun. Aku sudah tahu semuanya. Kau menyewa detektif swasta untuk menyelidiki Sikian. Wanita gila itu baru mencari Sikian. Berikan jadwalku pada orang ini. Bilang saja Ye Wanyi yang memberitahunya. Baik. Ye Wanyi, dirancang khusus untukmu ini. Drama yang kau suka? Ayah, ini salahku juga? Kalau bukan salahmu, salah siapa lagi? Semua karena kamu, membuat Sikian menderita seperti ini. Ayah, apa kau tidak? Kong Sikian sedang mengandung anak Su Jiani. Meskipun aku bukan anak kandung kalian, tapi kalian yang membesarkanku kan. Apa kebahagiaanku tidak penting? Ayah yang dulu begitu menyayangiku, setelah putri kandungnya kembar. Aku bukan siapa-siapa. Tapi tidak apa, aku sebentar lagi akan bercerai dengan Su Jiani. Demi putri kalian. Kenapa kau? Jangan banyak bicara, ikut aku. Jangan bergerak. Bukankah kau seharusnya ada di kantor? Kenapa di rumah sakit? Aku habis pemeriksaan kesehatan. Lalu kau lehat? Lehat apa? Tidak apa-apa. Aku ke atas dulu. Ye Wanyi, kapan kau akan sadar betapa tulusnya aku pada... Aku mau kau terus mengawasi Nona Ye. Kau kehilangan jejaknya di mana? Tuan Shen, Nona Ye dia pergi ke rumah sakit. Rumah sakit, dia sakit. Tunda dulu kerja sama dengan grup Su. Apa kata? Ada pria keluar dari villa di atas bukit ITU. Terus ikuti, cari tahu sampai dapat siapa dia sebenarnya. Ye Wanyi, aku tahu perceraianmu dengan Jiani tidak sesederhana itu. Ternyata kau benar-benar punya simpanan. Jangan sampai aku dapat buktinya. Kalau tidak, kulihat di depan Nenek Su, kau bisa apa? Tugasmu sudah kuselesaikan. Uang 100.000-nya, sini. Janjinya 30.000. Kalau kamu serakah, 30.000 pun tak akan kau dapat. Percaya tidak, aku akan bilang ke semua orang kalau ini semua rekayasamu untuk menjebak Ye Wanyi. Bagus, silakan saja. Lihat apa ada yang percaya padamu. Kamu, pukul saja. Kalau kamu patuh, aku masih bisa membiayaimu. Tapi kalau kau berani menusukku dari belakang, kau siap-siap saja mati. Lihat saja ayahku, yang suka KDRT itu, akan menghajarmu sampai mati atau tidak. Aku benar-benar membesarkan putri yang hebat ya. Cepat bersembunyi di balik tirai. Ada apa, Jian? Pihak Shen Group menunda proyek. Kenapa? Mereka mau Ye Wanyi bergabung. Dan kau keluar. Atas dasar apa? Jiani, bukankah kita sudah sepakat untuk menggarap proyek Pulau Cinta bersama, lalu menikah? Tapi sikap grup Shen juga sangat penting. Kian-kian tenang saja. Entah kamu bergabung atau tidak, aku pasti akan cari cara memberimu status yang jelas. Jiani. Ye Wanyi, aku pasti akan merebut posisimu. Semua milikmu harus jadi milikku. Sebentar lagi kau akan kehilangan segalanya. Siapa itu? Siapa dia tidak penting.
Tapi Nyonya muda keluarga Su punya simpanan di luar. Berita sepanas ini cukup membuat kalian trending sebulan penuh. Tapi kalau menyinggung keluarga Su, kami juga tidak sanggup menanggungnya. Kalau kamu tidak mau, tentu ada orang lain yang mau. Tenang saja, pasti akan kubuat sensasi besar untukmu. Tak disangka. Tak disangka istri Pres ternyata orang seperti itu. Lihat, siapa pria itu. Bagaimana dia bisa sampai terfoto? Jangan-jangan ada yang menyelidikiku. Sedang apa? Presdirsu. Berikan padaku. Presdirsu. Berita utama hari ini semua tentang Anda dan skandal istri Anda. Lanjutkan bekerja. Baik. Ada APA. Kau masuk berita hiburan, Tahu Tidak. Kisah asmara Nyonya Konglomerat, kedengarannya seolah-olah seperti wanita jalan yang suka mempermainkan perasaan orang. Memanipulkan. Kakak, sekarang kau sedang mempermainkan perasaanku. Jangan bicara omong kosong, kita kan sudah membuat 3 perjanjian. Di dalam 3 perjanjian ITU, juga tidak ada aturan aku difoto diam-diam, lalu kau malah menyalahkanku. Sudah jangan cerewet, tapi ya, aku tetap harus memujimu. Kau masih tahu Karamelan Dunji dari sebenarnya. Biarkan saja, para media gosip itu menebak-nebak. Mungkin mereka juga akan menebak model pria yang jadi simpanan, dan sejenisnya. Kau juga pernah memelihara model pria, Yiwane. Kau hebat sekali ya. Presdir Shen yang agung, apa kau tidak dengar? Aku ini sedang memuji. Aku yang akan urus ini, kau jangan ikut campur. Ada APA Sujiani. Yiwane. Kenapa kau mengkhianatiku? Kau mabuk, jangan datang mengamuk padaku saat mabuk. Ku tidak ya. Tidak bisa. Kojong pu accupulent. Anda istrinya. Dia mabuk berat. Tolong datang ke Inauba. Untuk menjemputnya, kami mau tutup. Baik. Astaga. Padahal sudah mau cerai. Masih saja memberiku masalah. Wanyi. Ko akhirnya datang. Kalau kau tidak mabuk, duduk yang benar. Aku panggilkan Kong Siqian ke sini. Tidak. Zhonggang. Kau istriku. Kenapa kau mencari pria lain? Apa aku kurang baik untukmu? Pria ini sedang kumat apalagi. Sekarang di Naubar, ada layanan seperti ini juga. Bicara apa kau? Itu jelas sepasang kekasih, sedang bermesraan tuh. Nen Feng, sepertinya itu wanita yang kau ceritakan pada kami. Yiwane. Shen. Non Feng. Yiwane. Sebaiknya kau beri aku penjelasan yang bagus. Apa yang ko lakukan? Jangan ganggu istriku. Shen Nanfeng, bisakah kau tidak kekanakan? Kita bicarakan semuanya nanti di rumah. Aku antar Sujianyi pulang dulu. Yiwane. Wanyi. Kenapa kau manjalin ubengan? Yang rumi dongan orang lah. Bagaimana bisa kau tidak menginginkan? Sujianyi. Kau yang lebih dulu meninggalkanku. Kau mengubah dirimu menjadi. Kau berpura-pura jadi korban untuk dilihat siapa. Kita seharusnya bisa selalu bersama. APA. Sujianyi, jelaskan ucapanmu dengan benar. Mungkinkah, apa ada rahasia tersembunyi di balik kejadian dulu? Kasus penculikan waktu itu, bukankah itu hanyalah sandiwara yang kau rekayasa sendiri? APA.
Kau sendiri yang bilang. Kau sendiri yang mengatakannya. Langsung kepada Qian Qian. Menyingkir dariku. Yiwani, sudah hentikan kepura-puraan. Kau sengaja membuat sandiwara, penculikan dirimu sendiri. Bukankah itu semua agar Jiani merasa berutang budi kepada... Terserah apa kata, aku mau bayar tagihannya. Su Jiani, bangunlah. Jelaskan ucapan. Kasus penculikan waktu itu memang tidak pernah terungkap jelas. Apa alasannya? Mengkingka, benar-benar ada rahasia tersembunyi. Sepertinya harus diselidiki ulang. Kenapa orang ini belum kembali juga? Shen Nanfeng. Shen Nanfeng, lepaskan aku. Kau gila ya? Aku gila. Apa kau tidak tahu kenapa aku jadi gila? Yiwani, apa aku terlalu memanjakanmu? Shen Nanfeng, kau pikir aku ini anjingmu? Yiwani, apa kau benar-benar menganggapku anjingmu? Saat senang kau panggil, saat tak senang kau tendang aku sesukamu. Nanfeng, bicaralah baik-baik. Hari ini aku sedang tak ingin bicara baik-baik dengan... Shen Nanfeng, kau benar-benar seperti anjing. Shen Nanfeng, kau sudah tak mau jadi manusia dan memilih jadi anjing? Jadi manusia di depanmu, memangnya ada gunanya? Soal berita itu, sudah kuselidiki. ITU perbuatan Kong Siqian. Kong Siqian. Kong Siqian selalu ingin mencari bukti perselingkuhanmu. Aku tidak tahu apa tujuannya. Memangnya untuk apa lagi? Dia pasti akan mengadukan masalah ini kepada nenek demi merebut hak waris Su Jiani dan mengukuhkan posisinya sebagai Nyonya Su. Kau. Bisakah kau pinjamkan pengacaramu padaku? Tentu. Terima kasih. Sudah saatnya menyelesaikan urusanku dengan Su Jiani. Yiwani, beraninya kau selingkuh dari... Priester Su. Kau harus sadar, apa hubungan kita sebenarnya? Bagaimana bisa kau bilang aku selingkuh? Apa hubungan kita? Kita suami istri. Kita sudah menikah secara sah, diakui oleh hukum, pasangan resmi. Suami istri? Lalu saat kau dan Kong Siqian kabur bersama, apa kau pernah memikirkanku sedikit pun? Lagi pula bukankah kau yang bilang, aku boleh mencari pria lain? Bagaimana? Seleraku tidak burikan? Ini sudah disiapkan oleh pengacara perjanjian pengalihan saham perusahaan Su dan juga surat pernyataan pelepasan hak waris keluarga Su. Apa maksudmu? 5 tahun. Aku lelah dengan surat ini. Kau tak perlu khawatir. Perceraian kita akan merugikan. Kau pikir aku tidak mau bercerai dengan hanya karena semua ini? Apapun alasannya. Su Jiani, mari kita berpisah baik-baik. Besok jam 3 sore, temui aku di kantor catatan sipil. Jangan terlambat lagi. Wani. Prester Shenyang super sibuk. Kenapa sempat mengajakku makan? Untuk merayakannya. Merayakan? Grup Shen dapat proyek baru? Sepertinya belum pasti ya. Kalau begitu tunggu saja sampai proyeknya selesai. Aku pasti akan tahu.
Hari ini, terima kasih traktirannya. Aku juga sedang menanti kabar baik. Ayo. Makan ini. Yiwani. Apayang Kolakukan. Presdirchen. Kalian. Wah, kebetulan sekali. Kalian juga makan di sini? Yiwani. Kaloko itu masih istri orang. Kau anggap apa nama baik keluarga Su? Priester Su. Kau tidak malu mengatakan itu? Kalau kau begitu keras pada Nona Ye, seharusnya kau sendiri memberi contoh dengan menjaga kelakuanmu. Tapi kelihatannya, justru tidak begitu. Soal nama baik keluarga Su, kau sudah mencorengnya sejak 5 tahun lalu, saat kabur dengan cinta pertamamu itu. Sudah hancur lebur kan? Sekarang kau menuntut Nona Ye menjaga nama baik? Menurutku kaulah yang benar-benar tidak tahu malu. Ini urusan keluarga. Kotak berak ikut kampur. Nona Ye, menurutmu aku berhak atau tidak? Dia adalah pacarku. Apa? Yiwani. Sejak kapan menggoda Presdirchen? Priester Su, tolong jaga bicaramu pada pacarku. Sayang, di sini banyak lalat. Kita pindah saja. Baik. Ayo. Permisi. Jinyi, Ye Wanyi sudah bilang ingin bercerai denganmu. Setujui saja. Dia bahkan rela melepaskan segalanya dari keluarga Su. Dia bukan lagi ancaman bagimu. Jinyi, apa kau lupa? Kau pernah berjanji akan menikahiku dan anak kita. Jangan sampai dia lahir sebagai anak haram. Aku lelah. Kita bicarakan ini lain kali. Aku pulang dulu. Yiwani. Ini semua karena Jenny Jarigoya. Aku tak akan pernah membiarkanmu merebut semua milikku. Kakak, jadi kau akhirnya memberiku status? Atau kau merindukan adikmu yang dulu? Yang manis dan penurut. Kenapa? Memangnya aku yang sekarang kenapa? Bagus kok, semuanya bagus. Aku suka semuanya. Sudah. Oke, kita bahas yang serius. Aku pernah diculik 5 tahun lalu. Tapi entah kenapa, aku belum berhasil mengungkap kebenarannya. Tapi ini sudah lama sekali. Apa kau bisa mengusutnya? Kalau ku dengar, sepertinya kau sudah punya target. Kong Saikian. Dia muncul di sisi Sujianyi di waktu yang terlalu kebetulan. Tenang saja. Akan kusut sampai tuntas. Tolong selidiki kasus penculikan Yiwani 5 tahun lalu. Untukku, dalam 1 jam, hasilnya harus ada. Adikku memang penurut. Kita bahas nanti malam di rumah. Dengarkan kakak. Bu, Ada APA. Wani, besok adalah ulang tahun Kian-Kian. Kau bisa datang? Ini ulang tahun pertamanya sejak dia kembali. Ibu berharap keluarga kita bisa kumpul bersama. Baik. Aku akan datang. Mau ku temani? Pesta ulang tahunnya. Biar APA kau menemaniku ke sana? Kalau begitu, biar ku antar. Presdirchen, kasus yang Anda minta saya selidiki, sudah ada hasilnya. Bawa datanya kemari. Aku ingin Wanyi mengungkap kebenarannya sendiri. Selamat ulang tahun, putri kecil. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kakak. Terima kasih sudah datang ke pesta ulang tahunku. Aku sangat senang. Hentikan Sandawarmu. Aku datang bukan untuk merayakan, tapi karena takut ibu kecewa.
Yiwani, kau pikir ini sudah berakhir? Pertunjukan yang kusiapkan untukmu baru saja dimulai. Kakak, ada yang ingin kubicarakan dengan gelas ini untukmu. Orang hamil memangnya boleh minum? Baiklah, kalau begitu, bisa kita bicara sebentar? Ayo. Kita lanjutkan. Yiwani, kau tahu betapa aku dulu sangat iri padamu? Kau punya orang tua yang menyayangimu, Jianyi, teman masa kecilmu, sedangkan aku tak punya apa-apa. Sekarang bukankah semua itu sudah jadi milik? Kau tidak tahu. Jianyi tidak mau menceraikanmu. Kenapa aku rela tanpa status menemaninya sekian lama, tapi pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa? Kalau kau kemari, hanya untuk membicarakan ini, lebih baik kau tanyakan langsung pada Su Jianyi. Yiwani, kau tak akan bisa merebut apapun dariku. Anakku. Kion. Sikion. Kakak, kenapa kau mendorongku? Oh, jadi ini rencanamu. Sikion, kau tidak apa-apa, mau kuantar ke rumah sakit? Jinyi, kalau terjadi sesuatu dengan anak kita, aku lebih baik mati saja. Jangan bicara sembarangan. Jinyi, ya, Bu. Aku tidak kepe. Aku hanya tidak mengerti kenapa kakak Wan tidak bisa menerimaku dan anak ini. Sudah kubilang, aku tak akan membiarkan anak ini mengganggu hubunganmu dengan Jianyi. Wani, bagaimana bisa kau melakukan ini? Kakak pasti tidak sengaja. Meskipun tidak sengaja, Sikian sampai jatuh seperti itu. Wanyi tetap harus bertanggung jawab. Kau harus minta maaf pada Sikian. Aku tidak melakukannya. Kenapa aku harus minta maaf? Kukap. Yiwani. Sampai kapan kau mau berulah? Kau mau cerai? Aku setuju. Ayo kita cerai sekarang. Aku tahu kau tidak suka Sikian. Tapi anak ini tidak bersalah. Kenapa kau tega menyakiti anak ini? Vanui. Hari ini ada banyak kerabat di sini. Jangan buat ayah malu. Cepat minta maaf pada Sikian. Aku tidak salah. Tidak akan minta maaf. Wani, minta maaf saja pada Sikian dan ayahmu, ya. Ternyata di mata kalian, muka lebih penting dari kebenaran. Keluarga ini terasa begitu asik. Kuberikan kau kesempatan terakhir. Minta maaf atau tidak? Tidak. Kalau begitu, pergi dari rumah ini. Aku tidak punya anak sepertimu. Ini kesempatan terakhirmu. Minta maaf atau tidak? Kalau tidak, pergi dari rumah ini. Aku tidak punya anak sepertimu. Ayah jangan silakan kakak. Aku sendiri yang tidak hati-hati. Hentikan wajah munafikmu itu. Aku tidak punya waktu bersandiwara denganmu di sini. Yiwani yaga bikaramu. Pergi dari rumah ini sekarang juga. Ayah, ibu, meski aku hanya anak angkat, tapi di hati aku selalu menganggap kalian sebagai orang tua kandungku. Dan berbakti kepada kalian. Berbakti? Kau mau membuat kami mati kesal ya? Wani, cepat minta maaf pada ayahmu. Sekalipun aku diusir, aku tidak akan minta maaf. Kalau begitu nyasana. Baik aku akan pergi. Yiwani, akhirnya aku berhasil mengusirmu dari keluarga Ye. Yiwani, kalau kau pergi jangan pernah kembali. Wah, ramai sekali di sini. Shen Nanfeng. Mau apa kau kemari? Kalau aku tidak datang, ada yang dizalimi, tapi tidak bisa membela diri. Iya ya kok, nona ya. Tuan Shen, apa maksud Anda? Apa ini? Sesuatu yang kau inginkan. Tuan Shen, ini apa? Kong Sikian, saat kau menculikku 5 tahun yang lalu, kau tidak menyangka aku masih bisa. Kau hedap-hedapkan? Sikian. Apa yang sebenarnya terjadi? Yiwani, omong kosong apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin Sikian menculikmu? Lihat ini baik-baik. Ini adalah bukti kejahatan Kong Sikian.
Kong Sikian. Jadi penculikan 5 tahun yang lalu benar-benar ulahmu. Ayah, di dalamnya juga ada hasil tes DNA antara kau dan Kong Sikian. Di dalamnya, kau selalu mengira dia putri kandungmu. Itu semua palsu. Dia hanya memanfaatkan identitasnya untuk menipu kalian semua. Tidak mungkin. Probabilitas hubungan darah 0. Bagaimana mungkin? Xian, apa yang dikatakan Wanyi benar? Tuan Ye, and American saya pasti dipalsukan oleh Shen Nanfeng. Tidak berani. Kong Sikian, kasus penculikan 5 tahun lalu. Aku akan menuntutmu lewat jalur hukum. Jinyi, kau tidak boleh mengabaikanku. Ternyata semua ini perbuatanmu dan menghancurkan hubunganku dengan Wanyi. Adalako, Orang Yang Mankulik, Wanyi Jugako. Katakan padaku. Apalagi, Yang Tak Berani Kolakukan? Tidak seperti itu, Jinyi. Selamatkan aku. Aku melakukan ini karena terlalu mencintaimu. Makanya aku sempat gelap mata. Aku tidak seperti itu. Singkirkan tangan kotormu. Comment saint-écu? Cintamu yang egois ini, aku tak sudi menerimanya. Wanyi, Selama ini aku telah dibutakan olehnya. kita. Apa kita masih punya kesempatan? Tuan Siu, tolong jaga sikap. Aku sudah punya pacar. Wanyi, Kita bahkan belum bercerai. Kau tidak bisa begini. Wanyi adalah wanita milikku Shen Nanfeng. Tuan Siu, kau berani menentangku? Ayo pergi. Baik. Wanyi, Apa kita masih punya kesempatan? Jenny, mari kita lupakan masa lalu dan jangan menoleh ke belakang. Sedangkan aku sudah menemukan orang yang tepat. Aku yakin kau juga akan menemukannya. Ayo. Bagaimana rasanya? Enak. Semua masakan kakak enak. Dasar tukang gombal, makanlah sendiri. Lo ini kan fotoku, kenapa kau punya fotoku? Cepat mengaku. ITU, kau ingat anak laki-laki yang menyelamatkanmu di gunung waktu kau kecil? Ternyata itu kau. Maaf. Selama ini kukira Su Jianyi yang menyelamatkanku. Untung saja aku berhasil menemukan. Dasar kau ini, bisa-bisanya salah orang selama bertahun-tahun. Katakan, bagaimana kau akan menebus kesalahanmu padaku? Selamat sayang, kau resmi jadi pacarku.